Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ketemu dengan kelas 10 MIA ya, 1 dan 2. Aduh izin share screen dulu MIA. Inilah dia materi kita hari ini, yaitu mengenai substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum semuanya, Pak Dwi mengajak kita semua ya untuk sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran di dalam aktivitas kita sehari-hari ya. Silakan untuk doa dipimpin oleh Ketua Kelas 10 MIA 1. Kalau nggak salah Pak Dwi udah tanya Adi Pratama ya. Adi boleh di. Amin ya. Nah, kegiatan selanjutnya absensi. Nah ini absensi sudah tadi ya. Rizky Padilla sudah ada keterangan nak? Ini Rizky Padilla 10 MIA 1 ya. Nah, Adi udah nanya ke Bu Yaya, Rizky Padilla kemana? Atau tadi Pas HC ada? Ada Pak. Oh, Pas HC ada. Sekarang ada nggak? Ada Pak. Oh, sekarang udah ada. Alhamdulillah Rizky ya. Nah, berarti lengkap ya. Semuanya sudah hadir ya. Selanjutnya, pelajaran kita mulai dengan ice breaking ya. Kita mulai dengan ice breaking ya. Ice breakingnya apa? Ice breakingnya judulnya silaturahmi ya. Karena ini baru pertama kali kita ketemu, maka ice breakingnya adalah ya. Oke, apa sih ice breaking silaturahmi itu dan kenapa ya? Nah ini karena menurut Pak Dwi sangat penting ya kita itu untuk saling mengenal orang lain ya. Kalau kata hadis Nabi, silaturahmi itu memperpanjang umur dan menambahkan rezeki ya. Oke, langsung saja seperti apa sih ice breaking silaturahmi itu ya. Nah, ini ya. Mudah-mudahan tadi nggak ngelihat ya. Dijawab oleh siswa 10 MIA 1. Siswa 10 MIA 1 silakan dibuka semua kolom chatnya. Dibuka kolom chat for everyone ya. Setelah ini Pak Dwi akan tampilkan slide berikutnya, tayangan berikutnya. Kalian jawab pertanyaan tersebut ya, dan sebanyak-banyaknya ya, tapi satu orang satu ya. Misalkan di 10 MIA 1 ini ada 32 orang, 32 siswa, berarti semua 32 siswa usahakan menjawab di dalam hitungan ke-10 itu ya. Yang benar itu akan jadi poin, yang jawaban yang salah itu akan mengurangi poin tersebut. Dan jangan sampai double ya, satu orang hanya satu jawaban saja ya. Gimana sampai sini mengerti? 10 MIA 1, 10 MIA 2 nanti ada rewardnya ya. Rewardnya ada saving point dan sebagainya ya. Oke, 10 MIA 1, 10 MIA 2 udah mengerti? Halo? Ngerti Pak. Kalau gitu 10 MIA 1 nih ya. 10 MIA 2 jangan jawab ya. 10 MIA 2 jangan jawab ya. Kalau misalkan 10 MIA 2 jawab berarti nanti hitungannya masuk ke kelas 10 MIA 1 ya. Oke, silakan ketik di kolom chat dalam hitungan ke-10. Lihat di layar pertanyaannya. Oke. 10 9 jawab 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke, Pak Dwi kasih tanda stop ya, berarti sampai stop ya. Nanti kita lihat siapa pemenangnya ya. Oke, kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu ada berapa yang jawab benar ya. Nih, jadi jawabannya benar ini ya.
Ini jawaban yang benar supaya kalian kenal nih ya. Oke, Aptal 1 dengan ice breaking tadi kalian sudah lebih fokus lagi ya di pelajaran ini. Nah, sekarang kita persepsi ya. Kita ingat-ingat materi yang sudah pernah diajarkan sama Pak Sultan ya. Silakan buka HP kalian ya di joinmyquiz.com ya. joinmyquiz.com, silakan masuk supaya tidak lama. Udah terlihat ya. 177 7-nya 3 kali 77791 1777791 ya. Supaya tidak terlalu lama, maka Pak Dwi hitung sampai 20 ya. Dalam hitungan ke-20 maka gamenya akan dimulai ya. Ini udah 10, udah 11, 12, 13 ya. Hitungan ke-20 ya. 20, 19, 18, 9 yang masuk nih. 3, 2, 1. Oke, kita mulai. Kita lihat hasilnya. Ketiga Raden Raihan, selamat. Kedua Valen, dan pertama Erina ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah berpartisipasi ya. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, itu ya. Jadi tadi sudah mungkin kalian ingat-ingat lagi apa yang diajarkan oleh Pak Sultan kemarin ya, yaitu mengenai keadaan masyarakat Arab sebelum Islam ya. Itulah yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam berdakwah ya. Dengan keadaan yang tadi itu gimana caranya, gimana strateginya agar bisa menyebarkan dakwah kepada masyarakat Arab yang seperti itu. Ya, hari ini kita akan belajar substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Nanti kita akan ada sedikit diskusi kelompok ya. Kelompok 1 ya terdiri dari siswa kelas 10 MIA 1. Kelompok 2 juga 10 MIA 1, tapi bedanya kalau kelompok 1 absen 1 sampai 16. Kalau kelompok 2 absen 17 sampai 32. Kelompok 3 dan kelompok 4 seperti itu juga ya. Nah, kelompok 3 dan 4 untuk kelas 10 MIA 2. Ya, silahkan lihat teman-teman di kelompok. Oke, sebelum masuk ke dalam diskusi kelompok, silahkan pahami penjelasan mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 10? Baik-baik semua kan? Kembali lagi di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di pelajaran ini kita bisa mempelajari hal-hal yang sudah terjadi ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu, yang berkaitan dengan agama Islam tentunya.
Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jalanan singkat dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat di Mekah yang akhirnya mengantarkan ke Madinah. Banyak sekali yang bisa kita diskusikan. Mari kita diskusikan setelah ini. Mari kita diskusikan ya. Tadi satu kelompoknya udah dibagi ya. Kelompoknya udah dibagi. Setelah ini Pak Dwi akan bagi ke dalam breakout room. Ya, satu kelompok menjawab satu pertanyaan saja. Ya. Ini 15 menit maksimal ya, kalau bisa 10 menit ya. Silahkan kalian cari sebanyak-banyaknya ya jawabannya ya. Untuk kelompok 1 ya, perhatikan kelompok 1 kelas 10-1 absen 1 sampai 16. Jelaskan kenapa pada awal berdakwah selama 3 tahun Rasulullah lakukan secara sembunyi-sembunyi ya. Jadi kenapa sembunyi-sembunyi dulu, nggak langsung terang-terangan? Tuh bisa kalian cari, kalian googling ya. Kemudian kelompok 2 setelah 3 tahun berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi, tahun berikutnya Rasulullah berdakwah secara terang-terangan ya. Apa saja yang melatar belakanginya kenapa Rasulullah mulai berani berdakwah secara terang-terangan. Kemudian kelompok 3 ya. Nah, dalam berdakwah di Mekah itu nggak semuanya berhasil ya. Nama Rasulullah itu kan manusia, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal ya, tidak berhasil ya. Itu silahkan dicari, dikelompokkan yang mana yang berhasil, yang mana yang gagal ya. Kalau bisa satu orang itu satu jawaban ya. Kemudian kelompok, halo, sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kalau gitu Pak Dwi akan bagi ke dalam breakout room. Tolong dicatat ya. Kita bikin breakout room itu 4. Masing-masing kelompok tolong perwakilannya ya. Tolong perwakilannya untuk memberikan jawaban yang terbaik ya, yang merangkum semuanya ya. Atau kamu punya jawaban yang terbaik, boleh ya, boleh dipresentasikan ya. Sorry, enaknya berurutan nih. Kelompok 1 dulu deh. Kenapa sih awal mulanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi dulu ya, tidak terang-terangan ya. Oke, boleh, silakan perwakilannya siapa kira-kira? Kira-kira saya aja, Pak. Oke, siapa nih namanya nih? Latifah, Pak. Oh, Latifah, Masya Allah. Latifah, Kaila, tolong dicatat Pak Sultan. Latifah, Pak Sultan. Oke, silakan Latifah, boleh? Ya, Pak. Jadi alasannya pada awal misi dakwah Rasulullah SAW, keadaan di Mekah masih belum kondusif dan meyakinkan. Kuatnya kekuasaan kaum musyrikin menjadikan hal yang sulit apabila Rasulullah langsung berdakwah secara terang-terangan. Ketika kaum muslimin sudah mulai bertambah banyak, fondasi keimanan kuat, barulah Rasulullah SAW berani berdakwah secara terang-terangan. Oke, keren jawabannya ya. Tepuk tangan buat Latifah ya. Itu jawaban yang sangat baik dan mencakup itu ya. Mencakup, menurut Pak Dwi mencakup semuanya ya. Jadi nggak mungkin tahu-tahu kalau terang-terangan udah diapain tahu sama kafir Quraisy. Tapi 3 tahun beliau sembunyi-sembunyi dulu ya, ngumpulin teman-temannya dulu ya. Setelah itu baru sekarang kelompok. Ya, Pak. Oke, Pak Dwi tambahkan ya. Jadi intinya masyarakat Yastrib ketika itu apa? Membutuhkan pemimpin ya, membutuhkan pemimpin yang tepat, dan masyarakat Yastrib menemukan itu pada diri Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih yang tepatnya itu yang tadi disebutkan oleh Radit tadi, betul ya. Oke, anak-anak, mungkin karena waktu yang tidak memungkinkan ya, Pak Dwi mohon maaf ya. Laksanakan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya, nanti selanjutnya kita belajar mengenai kesulitan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah ya. Oke, kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.